Yang berbahagia rekan-rekan hadirin yang berada di tempat ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya bagi seluruh makhluk ciptanya di alam semesta ini. Semoga kita sekalian yang berada di tempat ini memperoleh nikmat dengan sepenuhnya. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kegiatan seminar ini cukup menarik karena ini juga hal yang sebetulnya sudah lama, dalam beberapa tahun atau timbulnya sejak era digital sudah makin marak dengan smartphone, dan juga kegiatan ini sangat positif untuk menyampaikan pengalaman atau wawasan dari rekan-rekan semua yang hadir, sehingga dapat menjadi bekal kita semua saat kita meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah bertemu dengan tetangga sekitarnya. Baik, pada sore hari ini tema yang diangkat adalah seminar dampak negatif dan bahaya bermain judi di kalangan Gen Z. Berarti ada beberapa yang harus dikupas dulu nih, mau izin. Ada waktunya nggak nih penyampaiannya nih? Untuk pemaparan kurang lebih 15 menit. 15 menit, terima kasih Pak Moderator. Jadi baik, jadi saya harus kupas-kupas dulu nih satu-satu nih kan. Di antaranya adalah dampak negatif, ya kan? Dampak negatif dapat saya kutip dari beberapa sumber, definisinya adalah merujuk pada konsekuensi atau akibat atas dari suatu tindakan atau situasi, ya. Jadi di sini dampak negatifnya seperti itu. Contohnya kalau dampak negatif dari bermain judi kan, ya tentunya akan membawa kerugian pada dirinya sendiri. Awalnya itu terjadi perubahan psikologis, ya, psikologis, tidak lagi empati terhadap lingkungan sekitarnya, hanya mementingkan dirinya sendiri atau memikirkan bagaimana caranya untuk bisa kaya lebih cepat melalui judi ini. Terus kemudian definisi bahaya di sini adalah suatu kondisi atau situasi yang berpotensi menyebabkan kerugian, atau kerusakan. Nah, di sini juga jelas kerusakannya pada individu atau kelompok ataupun lingkungan. Ya, betul sekali, karena secara lahiriah kita hidup sebagai manusia adalah agar membawa manfaat bagi lingkungan sekitar dan alam semesta ini khususnya. Jadi kalau misalkan sudah bahaya tentang bermain judi ini, tentunya tidak ada hal yang positif bagi diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Kemudian kata bermain, definisinya ini adalah bermain untuk menghibur ataupun untuk sejenis menyalurkan hobi. Nah, seperti itu. Jadi bermain di sini kita lihat dulu konteksnya, ini untuk menghibur diri atau ada kata-kata lainnya, ya, dalam bermain tersebut. Terus judi. Nah, kalimat judi, kata judi ini sebetulnya dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab tentang memperoleh keuntungan ataupun keberuntungan. Kalau masalah judi ini memang sudah sifat manusia sejak zaman dahulu, bahkan di Al-Quran pun juga dikutip bagaimana para pemuka Mekah pada saat adanya serangan gajah dari Raja Abraham, itu pemuka Mekah itu mengundi dengan batang lidi pada saat itu, siapa yang akan menjadi utusan menghadap Raja Abraham, ya, sehingga dilakukan unsur judi tersebut, ya. Kemudian kakinya Rasulullah, ya, kalau ya, kakinya Rasulullah lah yang menjadi utusan, karena dan secara itunya memang beliau lah yang menjadi kunci di Mekah itu, ya. Kemudian juga untuk generasi Gen Z. Nah, ini generasi Gen Z ini nih yang agak lebar nih. Jadi kalau Gen Z itu bisa dihitung dari kelahiran 2003 atau dari 2012. Baiklah, kita hitung aja lah.
medsos itu, Facebook itu seingat saya tahun 2006 lah baru ada masuk lah itu ya, 2006 sampailah dengan sekarang. Dulu hanya medsosnya hanya satu, itu ada Facebook. Berarti ya di bawah itulah 2007 ataupun 2012 itulah yang bisa disebut generasi Gen Z ya. Jadi generasi Gen Z ini tentunya tidak lepas dari era digital dan selalu bermain di medsos, lebih suka daring daripada bertatap muka langsung. Nah itu dia tuh yang bikin bahaya tuh kan, karena penuh hayalan dan penuh semu kalau kita bermain selalu di ruang digital. Ini yang sangat membahayakan. Tentang judi juga, kalau kita lihat perubahannya, ingat masa lalu saya lah ya, dia itu di Jakarta pada zaman 80-an itu, 70-an itu ya bisa terbangun seperti sekarang. Pada awalnya ada fondasi gubernurnya melegalkan judi. Nah, gubernurnya melegalkan judi dengan target sekian lama harus sudah bisa terbangun kota Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota. Begitu saya tiba juga di Singkawang pada tahun 2001, wow di sini marak sekali ya, marak sekali tentang perjudian di sini. Di mana-mana judi di wilayah Singkawang ini. Dan ya begitu, alhamdulillah. Namun sekarang sudah terkikis, bahkan sempat hilang kegiatan perjudian di kota Singkawang. Sekarang ini infonya marak kembali. Nah, yang saya ingin tanyakan, maraknya ini secara individu atau secara massal, kan begitu? Karena kita ketahui untuk perkara perjudian nih untuk ditangani Polres Singkawang di tahun ini kami baru dapat 1 ya, itu pun yang mesin ketangkasan ya.